Recording in progress. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lega rasa hatiku. Lega rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau ketawa manis sekali. Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Laju-laju, perahu laju, lajulah sampai ke Surabaya.
Ampuse kokondao Yarabe sorendoreri Buflenso banirema baki pase Arafabie aswara kuat Arafabie aswara kuat Ampuse kokondao Yarabe sorendoreri Buflenso banirema baki pase Arafabie aswara kuat Arafabie aswara kuat Ampuse kokondao Yarabe sorendoreri Buflenso banirema baki pase Arafabie aswara kuat Arafabie aswara kuat
Anak si pasan dalam rimbo, mati digolek-golek batang, nan bapa sang kami nanti do. Datuk Tani menyuruh pulang, onde-onde iyo, menyuruh pulang onde Tuhan. Piling bapiling tali rantai, katoli sampan di muaro, kirim baki indah sampai, hatilah membuat kaduanya, onde-onde iyo, hatilah membuat yo kaduanya. Biarlah pandan dan tinggalkan, adanya lepuak dalam sawah. Biarlah badan berjauhan, asa di hati tak berubah. Onde-onde iyo, asa di hati tak berubah. Silakan Rina. Mohon izin Bapak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan free sharing session webinar yang diselenggarakan oleh Sempurna Strategi Consulting. Dengan topik hari ini, bedah sengketa pajak, penghapusan sanksi STP. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Marina Hapsari Putri dari perwakilan SSC Manado yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar pada siang hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk memandu jalannya diskusi yang sangat penting pada hari ini. Bapak dan Ibu peserta kegiatan webinar, isu terkait penghapusan sanksi STP merupakan salah satu sengketa yang sering sekali muncul dalam praktik di lapangan. Melalui webinar ini, kami berharap akan mendalami lebih dalam lagi tentang dasar hukum, prosedur pengajuan, serta pertimbangan dari segi administratif dalam penghapusan sanksi administrasi STP. Sehingga peserta diharapkan juga memperoleh pemahaman yang komprehensif dan aplikatif dalam menyikapi permasalahan tentang penghapusan sanksi STP yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada siang hari ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Sempurna Bahri. Beliau merupakan pimpinan Kantor Akuntan Publik Sempurna Bahri yang juga merupakan praktisi berpengalaman dalam bidang konsultan pajak serta pengadilan pajak. Beliau juga telah menangani berbagai macam sengketa pajak, mulai dari tingkatan pemeriksaan, keberatan, hingga banding. Oleh karena itu, kita sangat beruntung sekali karena dapat langsung nih belajar dari pengalaman beliau di lapangan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Sempurna Bahri, untuk menyampaikan materi mengenai bedah sengketa pajak penghapusan sanksi STP. Mohon izin Bapak, kepada Bapak Sempurna Bahri, waktu dan layar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu ya. Terima kasih telah hadir kita berdiskusi hari ini. Ya, ini yang topik yang kita bahas sekarang adalah penghapusan sanksi STP. STP ini bisa dua kejadiannya. STP yang terkait dengan SKP, jadi sanksi yang ada di SKP itu diterbitkan STP, surat tagihan untuk menagih. Atau STP itu yang berdiri sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan SKP. Kalau SKP kan hasil pemeriksaan, ya. Untuk ini memang kita dari SSC, Sempurna Strategi Consulting, secara reguler tiap hari Jumat, biasanya Jumat jam 2, kita akan sharing, tukar pikiran, berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi apanya modulnya, judulnya juga ini udah saya sediakan sampai akhir Desember 2026 udah ada semuanya judulnya, baik banding, keberatan gitu ya. Eh, Baik itu terkait dengan pasal 36 ya, pasal 36 terkait penghapusan STP SKP, juga pasal 16 terkait pembetulan ini, dan semua keputusan DJP itu sepanjang dia masuk kriteria keputusan itu semuanya bisa digugat. Nah, inilah kita saling belajar bersama-sama ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajukan permohonan daerah terpencil gitu ya, statusnya daerah terpencil ya, kan kita ada di aturan daerah terpencil, kita udah siapkan semuanya sesuai aturan, ternyata ditolak. Atau Bapak Ibu menggunakan PMK 66 terkait Natura, ternyata ditolak gitu ya.
Atau misalnya Bapak Ibu mengajukan PPN tidak dipungut ya. Kriterianya kita udah sampaikan semua ya. Atau Bapak Ibu telah mengajukan WP kriteria tertentu atau WP patuh ya. Kriterianya udah di apa semua. Ternyata ditolak oleh DJP dalam hal ini KPP ya. Dalam kondisi ini, kalau kita merasa tidak benar putusannya itu, kita bisa ajukan gugatan. Termasuk juga Undang-Undang PPSP, Penagihan Pajak Surat Paksa. Seperti surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, lelang, pengumuman lelang, macam-macam itu semua bisa dilakukan gugatan. Nah, inilah yang kita berikan pencerahan ya, diskusi ya. Sebetulnya bukan ngajarin ya, Bapak Ibu juga mungkin pernah menghadapi kasus yang tidak pernah saya menangani sendiri. Silahkan berbagi. Jadi di pasal 36 kita menggunakan yang terkait kasus sekarang adalah pasal 36 ayat 1A KUP. Jadi bunyinya Dirjen Pajak karena jabatan atau permohonan wajib pajak ini bisa DJP sendiri yang menghapus ya, mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan. Jadi sanksi pajak itu ada dua, ada sanksi pidana, nah itu dengan bukper atau penyidikan gitu ya. Ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu adalah SKP sesuai dengan pasal 13 KUP, STP sesuai dengan pasal 14 KUP. Ya. Jadi DJP karena jabatan atau atas permohonan. Kalau atas permohonan berarti kita ngirim surat, ya. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan. Jadi dua, karena kekhilapan wajib pajak, jadi kita yang khilaf, biasanya khilaf ini karena faktor ketidaktahuan, atau bukan karena kesalahannya. Bukan kesalahan ini bisa macam-macam ya. Bisa karena sistem DJP yang adat, jadi yang kasus kita ini sistem DJP yang adat. Sehingga padahal secara aturan kita udah masukin, tapi di sistem perpajakan DJP itu yang adat. Sehingga menyampaikan SPT itu akhirnya telat waktu. Jadi kalau PPA Badan kan SPT-nya harus disampaikan 30 April ya, ternyata sampainya baru 1 Mei. Karena sistem DJP yang bermasalah. Itu yang pasal 36 yang terkait batang tubuh, artinya undang-undangnya sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasannya. Jadi membaca undang-undang itu jangan dibaca pasalnya aja. Penjelasannya juga harus dibaca. Penjelasan pasal 36 ayat 1, dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh DJP. Jadi pasal apa itu pasal 36 ayat 1A itu bisa dikurangkan, bisa dihapus ya. Selain itu, DJP karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal. Meskipun persyaratan material terpenuhi. Nah, dalam rangka inilah bisa DJP memutuskan. Dan pemutusannya itu adalah berdasarkan pengajuannya, kalau yang pasal 36 kan melewati KPP, tetapi nanti prosesnya adalah di Kanwil, penelaah keberatan. Baiklah Bapak Ibu, itu secara garis besar nilainya sebetulnya tidak besar ya. Sanksi SPT
karena terlambat 1 juta, tapi kita harus paham itu kenapa gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini? Apakah karena kesalahan kita atau kesalahan DJP? Dari awal aja Mbak, ya. Karena ini ada sebagian yang baru, kita akan jelaskan bagaimana sengketa yang ada di DJP, ditangani DJP. Next. Nah, apa yang dimaksud dengan banding ya? Banding ini harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan dari Kanwil. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari ini terkait Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa ya, terkait pengumuman lelang, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan gitu ya, blokir rekening, ya ini masuknya kemari semuanya. Jadi 14 hari sejak eh, apa tanggal pelaksanaan penagihan, sedangkan terhadap keputusan lain itu bisa terkait pasal 36 terkait pembetulan atau putusan lain yang dikeluarkan oleh KPP adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan digugat. Sedangkan terkait pembayaran terhadap STP tersebut atau SKP, banding itu menunda pembayaran SKP. Jadi yang dibayar hanya sejumlah yang disetujui pada saat pembahasan akhir sebelum terbitnya SKP. Sedangkan gugatan itu tidak menunda penagihan pajak. Artinya apa? Penagihan pajaknya apa tetap berjalan. Jadi bagian penagihan dari KPP itu tetap berjalan ya untuk gugatan. Sedangkan sanksi putusan untuk banding ini ada sanksi 60% dari SKP yang belum dibayar. Jadi kalau banding kita ditolak ada tambahan 60% dari SKP yang belum dibayar. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi. Next. Bagaimana statistik sengketa menurut laporan tahunan DJP? Jadi DJP ini tiap tahun tuh mengeluarkan apa ya, 2 laporan. Pertama, laporan tahunan. Yang kedua adalah kalau nggak salah namanya laporan kinerja ya. Di sana Bapak Ibu bisa memahami apa saja pekerjaan DJP, struktur organisasinya, apa produk mereka selama setahun itu dapat semua. Jadi totalnya permohonan keberatan dan non keberatan ini sekitar hampir 400.000 ya selama setahun. Nah, inilah yang Bapak Ibu, peluang Bapak Ibu sebagai konsultan pajak bisa membantu wajib pajak nih ya. Jadi permohonan keberatan itu pasti terbit namanya putusan keberatan. Sedangkan permohonan non keberatan ini bisa pembetulan, bisa terkait dengan pasal 36. Nah, ini jumlahnya sebanyak ini jadi hampir 400.000 nih. Peluang Bapak Ibu bisa membantu wajib pajak. Sedangkan total SP2DK itu hampir 600.000. Jadi Bapak Ibu sebagai konsultan pajak juga bisa membantu wajib pajak sebanyak 600.000 SP2DK selama tahun 2024. Terkait total pemeriksaan, berarti ada SP2-nya terkait SKPKB dan restitusi ada sebanyak 38.000 atau 20 apa ya? 20 selama hampir 40.000 ya total pemeriksaan. Berarti pernah terbit surat pemberitahuan pemeriksaan sebanyak begini, sebanyak ini. Next. Nah, bagaimana ya kinerja DJP dalam menghadapi di pengadilan pajak ya. Tahun 2024 ini ada total banding sebanyak hampir 12.000, 11.000 lah ya, 11.500. Dan ada gugatan 2.500 dengan totalnya ada 14.000. Ini peluang Bapak Ibu juga sebagai konsultan pajak untuk membantu wajib pajak ya. Dengan tingkat kemenangan DJP sekitar hampir 36% untuk banding. Jadi kalahnya DJP itu hampir 65% kalah untuk banding. Beda dengan gugatan. Makanya saya lebih cenderung untuk sharing terkait gugatan. Bagaimana kita mematahkan ini kondisi begini ya. Tingkat kemenangan DJP itu sangat apa ya,
4/5 dari gugatan itu dimenangkan oleh DJP, sedangkan tingkat kekalahannya cuma sekitar 20%. Next. Nah, apa yang sengketa yang ada, yaitu terkait keberatan PPH dan PPN, keberatan PBB, ya. Next. Juga apa yang dimaksud sengketa non keberatan? Kalau keberatan kan tadi ya, terkait SKP dan terkait dengan potong pungut. Sedangkan non keberatan terdiri dari pembetulan yang diatur di pasal 16 Undang-Undang KUP. Jadi apapun keputusan putusan-putusan KPP itu yang salah, misalnya SKP-nya salah, STP-nya salah, salah itu bisa salah tulis, salah hitung, salah tarif, gitu ya. Juga pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1. Ada pengurangan atau pembatalan SKP pasal 36 ayat 1B. Ada pengurangan atau pembatalan STP 36 ayat 1C. Dan pembatalan hasil pemeriksaan yang tidak ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi koreksinya kita nggak tahu, tiba-tiba SKP terbit. Dan tidak pernah ada pembahasan akhir. Ya, ini bisa dibatalkan. Atau pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan dan pengurangan denda PBB. Next. Sengketa lain adalah banding atau gugatan yang diatur di pasal 23 dan pasal 27 Undang-Undang KUP. Jadi gugatan ini di pasal 23, banding pasal 27 Undang-Undang dan serta Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2022 serta yang keempat adalah PK atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Next. Upaya hukum apa atas sengketa keberatan diajukan atas produk hukum berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKP nihil, dan STP serta SPPT PBB. Next. Bagaimana dari segi keuangan dan jumlah ketetapan? Ya, jumlah ketetapan keputusan yang diajukan keberatan non keberatan banding gugatan yang belum selesai per 31 Desember. Jadi masih gantung dalam 31. Jadi datanya ini hanya data 2024 ya, karena laporan 2025 belum terbit ya, karena baru habis. Ada sebanyak 144 ketetapan pajak atau putusan dengan nilai nominal 148 triliun rupiah dan 1.651 US dollar. Tunggakan ini berdasarkan jenis, ada yang terhadap kurang bayar senilai 117 miliar rupiah dan 997 juta US dollar. Yang kedua, atas lebih bayar SKPLB ada 31 miliar rupiah dan 654 juta US dollar. Tiga, atas SKP nihil, nilainya pasti nggak ada karena nihil ya, 4.791 berkas. Next. Selanjutnya tunggakan sengketa ini ya terdiri dari jumlah sengketa non keberatan terdiri 108.000 berkas dengan nilai nominal 8 miliar rupiah dan 15 juta US dollar. Jumlah sengketa keberatan adalah 10.065 berkas dengan nilai 41 miliar dan 461 juta US dollar. Jumlah sengketa banding dan gugatan 15.245 berkas dengan nilai nominal 79 miliar rupiah dan 984 juta US dollar. Jumlah sengketa PK 10.708 berkas dengan nilai nominal 19 miliar rupiah dan 189 juta US dollar. Next. Next. Next aja. Jadi tempat sidang pengadilan pajak ada di 3 tempat, ada Jakarta, Jogja dan Surabaya ya. Jogja Surabaya hanya tempat sidangnya aja, sedangkan yang ada kantornya adalah di Jakarta di Gedung Pengadilan Pajak Jalan Hayam Wuruk nomor 7. Next. Apakah wajib pajak harus hadir sidang? Sebaiknya hadir ya.
walaupun didampingi kuasa hukum. Tapi kalau dikuasakan sepenuhnya kepada kuasa hukum nanti hadir sidang ya silakan. Kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Next, next saja nih. Ketentuan formal nanti dibagi aja dibaca ya. Next, next. Bagaimana sengketa apa sengketa yang terjadi? Ya, jadi bahwa penggugat atau wajib pajak telah menerima STP karena permohonan wajib pajak atas STP ini diterbitkan oleh tergugat. Bahwa atas STP ini karena permohonan wajib pajak atas STP, penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi pertama. Ya, jadi ini bisa dua kali ya. Diajukan tanggal 19 Juni. Dua, ada tergugat telah menerbitkan keputusan tentang penghapusan ini yang menyatakan menolak permohonan kami. Nilainya nggak besar, tapi caranya yang paling penting ya. Karena terlambat menyampaikan SPT 1 juta. Nah, apa dalil atau alasan dan bukti yang disampaikan oleh penggugat? Kronologisnya, menurut KPP Wajib Pajak Besar 2, sesuai dengan data dari Sistem Informasi DJP, pelaporan STPT tahunan PPh Badan 2000 wajib pajak laporkan pada tanggal 1 Mei 2020. Sedangkan menurut wajib pajak sendiri dia udah melapor pada tanggal 30 April pada sistem DJP online. Dengan demikian dinyatakan penyampaian SPT mengalami terlambat dilaporkan di mana jatuh temponya harusnya tanggal 30 April. Bahwa seperti diketahui bersama, pada tanggal 30 April, sistem DJP online mengalami kendala sistem error yang menyebabkan proses unggah atau upload dan validasi pelaporan SPT tahunan tidak dapat diproses. Jadi kesalahannya adalah pada sistem DJP dan tidak dapat diperoleh tanda terima bahwa dia sudah menyampaikan SPT. Bahwa STP berupa denda sesuai pasal 7 diterbitkan KPP Wajib Pajak Besar 2 sebesar 1 juta rupiah. Next. Bahwa ada pun alasan penggugat mengajukan permohonan gugatan yang perlu penggugat yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim, bahwa tidak ada kesengajaan dari penggugat untuk menunda pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Bahwa pada tanggal 30 April tersebut penggugat telah berusaha berulang kali untuk mengunggah upload file soft copy pelaporan SPT tahunan dan selalu mengalami kegagalan. Jadi dikirimkannya lah oleh penggugat itu bukti screenshot proses gagal lapor tersebut. Bahwa upload SPT tahunan 2009 baru berhasil terkirim dan dikirimkan tanda terima pada dini hari. Jadi lewat jam 12 malam pada tanggal 1 Mei, gitu ya. Bahwa dengan demikian terlambatnya pelaporan penggugat disebabkan oleh keadaan yang bukan merupakan kesalahan penggugat. Jadi kata-kata bukan kesalahan ini adalah dasar untuk menggunakan pasal 36 ayat 1A. Next. Bagaimana data dan fakta? Bahwa berdasarkan data penelitian, data yang dilampir penggugat dalam surat pertama, screenshot proses gagal lapor tanggal 30 April pukul 23 ini hampir pukul 24 nih 12 malam nih. 23,59 diketahui bahwa pada tanggal 3 penggugat telah melakukan proses unggah upload file soft copy pelaporan akan tetapi gagal. Bukti penerimaan elektronik SPT ini tanggal 1 Mei pukul 4 pagi. Diketahui bahwa SPT tahunan baru berhasil dilaporkan 1 Mei dan penggugat memperoleh tanda terima bukti penerimaan elektronik tanggal 1 Mei. Dua, berdasarkan pasal 3 ayat 3 huruf Undang-Undang KUP disebutkan batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau dia tahun kalender harusnya 30 April. SPT PPh Badan. Next. Bahwa berdasarkan pasal 7 Per 02 tentang tata cara penerimaan penerimaan SPT disebutkan saluran e-filing tersebut meliputi laman Direktorat Jenderal Pajak,
laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital ditetapkan oleh DJP, jaringan komunikasi yang terhubung khusus antara DJP dan wajib pajak, dan saluran lain ditetapkan oleh DJP. Bahwa lebih lanjut pasal 7 ayat 2 per 02 menyatakan penyampaian SPT melalui saluran dimaksud dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam. Kan pernya menyatakan 24 jam sehari itu boleh, bisa, tetapi ternyata ngadat. Dan 7 hari seminggu sesuai dengan standar waktu Indonesia Barat. 5. Bahwa pasal 12 ayat 2 huruf ini nomor 8 PMK disebutkan pengurangan atau penghapusan sanksi menjadi kurang dari 24 bulan sebagaimana dapat dilakukan apabila sanksi administrasi tersebut belum bayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Next. Bahwa berdasarkan penelitian data tunggakan pada sistem DJP diketahui STP penghasilan ini ya sudah dilunasi ya. Bahwa dengan kata lain sanksi administrasi yang terdapat dalam STP ini tersebut sudah dilunasi. Next. Jadi alasannya karena sudah dilunasi nggak bisa. Bahwa hubungan dengan persyaratan mengenai ini PMK dapat disampaikan hasil penelitian sebagai berikut. Ini kurang jelas ya. Next saja. Nanti di putusannya silakan. Next saja Mbak. Nah, apa kesimpulan penggugat? Jadi Bapak Ibu, bahwa surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pasal 23 serta pasal 40 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dimohon pengurangan penghapus menjadi 0. Jadi harus jelas ya berapa kita mohonkan. Karena pengenaan sanksi tersebut karena keadaan disebabkan pihak ketiga dan bukan karena kesalahan penggugat. Next. Apa tuntutan atau petitum dari penggugat? Bahwa selanjutnya penggugat mengusulkan kepada majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dejo penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal. 2. Membatalkan STP atas pajak penghasilan tersebut di atas dan diputuskan untuk dapat dilakukan pengurangan penghapusan sanksi administrasi 1 juta tersebut. Jadi tuntutan ini harus jelas ya kalau kita mengajukan ya. Jangan ngambang apa mau kita. Bahwa dengan demikian surat gugatan ini sampaikan dengan harapan agar majelis memeriksa dan mengadili dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Next. Sedangkan menurut DJP atau tergugat seperti apa pendapat, dalil, dan bukti yang disampaikan alasannya? Bahwa penggugat diberikan kesempatan mencapai SPT hingga batas waktu 4 bulan 30 April sejak berakhir tahun pajak. Bahwa penyampaian SPT melalui e-filing dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu standar waktu Indonesia Barat. 3. Bahwa dengan demikian dapat dikatakan batas waktu penyampaian SPT melalui e-filing adalah tanggal 30 April pukul 24 atau 00. Bahwa penggugat mempermasalahkan pelaporan SPT yang gagal upload pada waktu menjelang batas akhir penyampaian SPT tanggal 30 April. Bahwa menurut DJP atau tergugat, penyampaian SPT melalui e-filing dapat dilakukan tanpa menunggu batas akhir penyampaian SPT. Selain itu, apabila mengalami kendala penyampaian SPT melalui laman DJP, wajib pajak dapat menggunakan saluran e-filing lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 per 02. Next. Bahwa alasan penggugat yang menyatakan keterlambatan penyampaian SPT merupakan keadaan bukan kesalahan penggugat tidak dapat diterima. 7. Bahwa sanksi administrasi dalam STP sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang KUP. 8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut tergugat, surat keputusan ini, Cap 123 yang menolak tadi, tentang pengurangan sanksi atas SPP karena permohonan wajib pajak yang isinya menolak permohonan penggugat sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, apa kesimpulannya? Surat gugatan berdasarkan perintah sementara dan sesuai data yang ada memenuhi ketentuan formal. Artinya formalitas gugatan sudah memenuhi syarat. Dan B, surat keputusan tergugat tentang pengurangan sanksi atau DJP ya, telah diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Next. Apa tuntutan dari tergugat atau
permohonan dari DJP atau tergugat. Maka diusulkan kepada pengadilan menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat keputusan Cap 1231 tentang penghapusan sanksi atas STP karena permohonan wajib pajak atas nama penggugat. Next. Ini pembuktian nggak usah, next aja kita fokus ke hakimnya aja ya, dasar putusan hakim. Next. Nah ini terkait kewenangan pengadilan pajak ini nggak usah ya, nanti dibaca aja. Next. Jadi dia sebetulnya mengajukan baru sekali ya. Ini nggak usah dibahas, nanti dibaca aja. Kita yang poin substansinya ya. Next. Next. Ketentuan formal nggak usah. Next. Jadi pokok sengketa ini yang seperti tadi, bahwa berdasarkan keterangan para pihak selama dalam persidangan dan bukti yang para pihak dalam persidangan, jadi pokok sengketa gugatan adalah penerbitan keputusan DJP yang menolak permohonan itu ya, penghapusan sanksi. Next. Bahwa tergugat menyampaikan SPT perlu dengan alasan terlambat disebabkan oleh keadaan yang bukan merupakan kesalahan penggugat. Yang kedua, Pasal 7 telah mengatur bahwa penyampaian SPT melalui saluran e-filing dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, standar waktu Indonesia Barat. Dan yang ketiga, penggugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan SPT tahunan selama 4 bulan. Dan penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin dengan menyampaikan dalam jangka waktu 4 bulan yang telah disediakan. 4. Bahwa penggugat tidak dapat memberikan bukti telah berusaha menyampaikan SPT tahunan pada jangka waktu 4 bulan. Karena data yang diberikan oleh penggugat adalah screenshot atau fotokopi printout gagal upload dilakukan pada tanggal yang tidak dapat dijadikan alat bukti terkait validitas dan kebenaran atas kejadian tersebut. Apakah betul atau tidak gitu ya. Next. Jadi screenshot itu apa benar? Bahwa apabila nomor 6, bahwa apabila terdapat kesulitan menyampaikan SPT, tergugat telah menerbitkan surat SE 05 tentang petunjuk teknis tata cara penyampaian penerimaan dan pengolahan SPT, bagian E dan C, ketentuan penerimaan SPT dalam keadaan kahar. Gangguan sistem informasi DJP atau kondisi tertentu di mana kondisi tersebut adalah suatu keadaan di mana WP tidak dapat melakukan pelaporan SPT pada laman DJP yang disebabkan oleh kondisi selain dimaksud pada angka 1 atau angka 2, yaitu SPT tidak bisa disampaikan secara e-filing oleh WP yang telah menyampaikan SPT karena adanya gangguan operasional pada laman DJP. Next. Bahwa dalam hal telah dipastikan oleh petugas penerima SPT bahwa terdapat gangguan operasional sehingga SPT tidak dapat disampaikan melalui laman JP, namun SPT tidak error. Petugas penerima SPT bisa di SPT. Jadi artinya kalau dia error harusnya di tempat pelayanan terpadu atau di kantor KPP. Dapat menerima SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Bahwa tergugat telah menyediakan fasilitas agar penggugat menyampaikan SPT tahunan badan tepat waktu, namun fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan oleh penggugat. Jadi walaupun e-filingnya lagi error, harusnya bisa diantar langsung ke KPP, menyerahkan dalam bentuk elektronik. Sebetulnya bisa juga dalam bentuk apa ya, bentuk pos juga bisa. Bahwa berdasarkan penjelasan, tergugat berpendapat bahwa penerbitan SPT ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku STP-nya. Bahwa penggugat mengajukan gugatan dengan bukti bahwa tergugat menerbitkan STP denda sesuai ketentuan diatur pasal 3. Next saja. Kita lihat pendapat hakim ya. 2. Bahwa sesuai dengan data pada sistem informasi DJP, penggugat tercatat menyampaikan SPT tahun 2003 pada tanggal 1 Mei dengan merujuk ketentuan di atas terbitkan STP yang di atas ya. Bahwa penggugat berusaha menyampaikan SPT badan pada tanggal 30 April dan berdasarkan ini kami melaporkan SPT badan ini belum melewati waktu. Jadi yang sebelumnya ya seperti ini. Next. STP
tahun sebelumnya. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 tersebut, ini yang terkait dengan SPT 2019 yang contoh tadi 2017 ya. Penggugat telah berusaha berulang kali untuk menggugah upload file softcopy dan selalu mengalami kegagalan. Namun pada tanggal 30 April, sistem DJP online mengalami kendala yang menyebabkan proses upload dan validasi tidak dapat diproses selesai dan tidak dapat diperoleh tanda terima. 5. Bahwa upload SPT baru berhasil terkirim dan diterima pada dini hari tanggal 1 Mei jam 4 pagi. Bahwa keterlambatan penyampaian ini 2017 yang dulunya sebelumnya terjadi karena adanya kondisi di luar kendali penggugat dan bukan karena ada kesalahan dari penggugat untuk menunda pelaporan. Ini kok ada 2017 ya? Salah ini. 7. Bahwa keandalan sistem merupakan tanggung jawab tergugat DJP sehingga tergugat seharusnya menjaga bahwa sistem yang tersedia memungkinkan setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT PPh badannya hingga batas waktu terakhir. Jadi Mas, menurut Hakim harusnya DJP itu harus menjaga sistemnya jangan error sebagaimana diatur dalam ketentuan tanpa adanya kendala yang dapat mengganggukan WP dalam melaksanakan kewajibannya. Bahwa oleh karena kondisi ini terjadi di luar kendali penggugat atau wajib pajak dan seharusnya menjadi tanggung jawab DJP atau tergugat, maka tidak tepat dan tidak seharusnya penggugat dikenakan sanksi pasal 7. Dan untuk itulah kami mengajukan gugatan ke pengadilan pajak untuk mendapatkan keadilan. Next. Ini menurut penggugat ya. Maka berdasarkan itu, pengadilan pajak atau majelis berpendapat sebagai berikut. Bahwa penggugat telah berusaha menyampaikan SPT pada tanggal 30 dan belum melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 13 yang mengatur sebagai berikut. Ini terkait batas waktu ya. Bahwa terdapat fakta dalam persidangan pada tanggal 30 April 2020 tersebut, penggugat telah berusaha berulang kali untuk mengunggah upload file soft copy dan selalu mengalami kegagalan. Namun pada tanggal 30 April 2020, sistem DJP online mengalami kendala sistem yang menyebabkan proses upload dan validasi pelaporan SPT tidak dapat diproses selesai dan tidak dapat diperoleh tanda terima. 2. Bahwa upload SPT baru berhasil terkirim dan dikirimkan tanda terima pada dini hari tanggal 1 Mei jam 4 pagi. Yang ketiga, screenshot printout gagal upload. Ini ya, dijelaskan. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta di atas, menurut pengadilan pajak, bahwa penggugat telah berusaha maksimal untuk melaporkan SPT badan di atas, di mana berdasarkan screenshot tertera proses upload terakhir dilakukan pada pukul 23:59 malam. Berarti 1 menit lagi ya. Namun sistem tergugat baru menerima tanggal 1 Mei sehingga kesalahan laporan SPT tidak bisa ditimpakan kepada WP atau penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan pajak berpendapat pelaporan SPT PPh Badan oleh penggugat tidak terlambat. Dan atas hal tersebut, penggugat tidak dapat dikenakan sanksi administrasi denda sehingga atas SPT pengenaan harus dibatalkan. Dan dengan demikian, pengadilan pajak mengabulkan gugatan penggugat. Next. Ada ternyata hakim yang berpendapat berbeda ya. Ini tinggal Bapak Ibu apa aja nanti cek aja ya. Kan bisa dilihat putusannya kita kasih nomor putusan. Modulnya juga bisa. Next silakan. Next saja. Next saja. Kita keputusan aja. Jadi ada hakim yang memberikan dissenting opinion. Next. Next. Saya kira mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Saya kira itu aja. Silakan Mbak Rina kalau ada yang diskusi. Baik, baik, terima kasih banyak Bapak kami sampaikan atas pemaparan diskusi yang sangat komprehensif dan juga membuka wawasan bagi kita semua. Nah, selanjutnya nih kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand atau bisa
apa namanya, eh bisa chat di kolom komentar. Present aja bagus, jadi buka aja linknya. Silakan nanti Oke. ceritakan apa yang kejadian. Mohon izin Bapak dan Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Apabila ada pertanyaan seputar STP, bisa ditanyakan dan kita dapat berdiskusi nih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada kasus-kasus yang pernah ditangani, ya apa? Kita bertukar pikiran aja ya, karena kasus-kasus ini jenisnya sangat banyak ya. Jadi putusan-putusan pengadilan pajak yang sekarang terupload tuh ada sekitar 80.000 ya, Bapak Ibu bisa belajar dari sana. Terkait banding, terkait gugatan ya silakan. Terkait putusan-putusan yang lain. Baik terkait SKP, PPN, PPh Badan, PPh satu ya, terkait blokir rekening, terkait surat paksa, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang ingin memberikan apa? eh ingin memberikan tambahan, silakan. Izin bertanya, Pak, Silakan. Bu, Ini siapa? saya Rizky. Rizky dari apa? Rizky dari mana, Bu? Riz, di, Halo. halo, saya Rizky dari Jakarta. Oh iya, silakan, Bu. Mm. Di sini Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Perusahaan kami itu kan mendapatkan STP atas keterlambatan pelaporan PPN di masa Januari 2025 kemarin. Nah, Ya, sedangkan kami itu tidak melakukan keterlambatan pelaporan dan bukti penerimaan elektroniknya itu ada, Pak, jadi tidak terlambat. ya, Kami juga sudah melakukan permohonan penghapusan sanksi STP tersebut, tetapi ditolak karena alasannya itu menurut mereka itu BPE yang kita download itu tidak ada di sistem mereka, Pak. Mereka bilangnya kita lapor di masa Maret. hmm. Begitu, Pak. Jadi bisa minta solusinya nggak ya, Pak? Terima kasih, Ya, Pak. itu apa aja, Mbak? Diajukan apa aja, Mbak? Pembatalan, Pak, STP, Mbak. Nanti kan di apa tuh? Pembatalan di Cortex, Pak. Ya, enggak, kalau korteknya saya nggak ngerti, tapi kalau pasal 36-nya bisa, Mbak. Bisa melewati kortek atau di, saya nggak tahu kalau kortek saya nggak terlalu paham ya sistem kortek ini, tapi bisa di apa, Mbak? Diajukan aja surat ke KPP-nya, permohonan pembatalan STP yang tidak benar, Mbak, menggunakan pasal 36 ayat 1A, Mbak. Iya, Pak. Sudah kita lakukan seperti itu, Pak, di melalui halaman Cortex. Ya, udah dijawab belum? Nanti kan diprosesnya 6 bulan itu. Sudah, Udah Pak, di sudah ada dijawab dan dilempar ke Kanwil. apa? Ya, Hmm, enggak, memang di Kanwil yang memproses tuh, Mbak. Tapi udah lewat 6 bulan atau belum? di Ya, di KPP sih sudah 3 bulan sih, Pak. ya, mau di Kalau KPP, Kanwil mau belum. Kanwil. Berarti kan dalam 6 bulan mereka harus mengeluarkan putusan, Mbak. Kalau tidak Mm-mm. diput, tidak dijawab dalam 6 bulan, tidak diputuskan, berarti dianggap diterima, Mbak. Oh, Itu alurnya, Mbak. Jadi walaupun dimasukkan apa, walaupun dimasukkan di KPP, nanti akan memproses adalah penelaah keberatan itu, Mbak, di Kanwil, Mbak. Sejak dimasukkan itu tiga apa, Mbak? Eh, 6 bulan jangka waktunya, Mbak. Tunggu aja, Mbak. Jelas, Mbak Rizky? iya, Pak, Hal- jelas. Ya. Ada lagi apa? Mohon izin Pak, bertanya. Kalau misalnya
Ini kan tentang korteks ya. Jadi ada kasus nih, kebetulan teman saya juga baru bertanya sama saya. Kasusnya itu jadi sudah lapor pajak Mm-mm. masa yang bersangkutan Ya, sesuai tepat waktu. Terus pada saat di korteks tersebut kan ada BPE-nya ya, dan juga sudah di-download BPE-nya. ya, Namun tiba-tiba ternyata sistem kan sempat down tuh Pak di awal-awal ya, tahun itu. Nah, ya. pada saat dia down itu ternyata BPE-nya itu hilang Pak, nggak ketemu. Nah, Dipoto nggak? siap sudah di-download Pak BPE-nya. Ya, berarti kan udah berarti itu. Walaupun Siap. hilang, tapi kan udah ada berarti itu. Siap. Nah, terus Hmm. tiba-tiba dia muncul STP dari kantor pajak tempat terdaftar. Katanya tidak melaporkan SPT tersebut. Terus juga akhirnya sudah di apa? Kirimkan surat kalau sudah apa namanya melaporkan, BPE-nya juga sudah dilampirkan, tapi katanya kantor pajak tersebut nggak ada di data kantor pajak tersebut. Nah, itu gimana ya, Pak? Terbitnya STP atau bukan? Ada terbit Terbit STP ya? Enggak, kan terbitnya dianggap STP, dia enggak dianggap tidak pernah melapor. Berarti kan terbit sanksi kan? eh, Atau ter surat oh, doang? maaf, Pak, terbitnya itu STP karena dianggap terlambat Ya, itu dia melaporkan. diajukan aja pasal 36 itu Mbak, 361A. Oh, tapi maksudnya Minta dihapus, dihapus, minta dihapus. Kan berarti kita sama bukti ada kasus. melapor. Jadi kalau dia apa, itu sama dengan kasus tadi, bukan kesalahan kita kan. Di sananya yang Siap, hilang kan bukan urusan kita. Tapi secara siap. formal kan kita udah masukin, ada buktinya. Udah di Oh, apa diterima kan, udah di download ya. Ya minta dihapus aja Mbak. siap, Pak. Hmm, Soalnya kata apa namanya orang KPP-nya kebetulan kan kita komunikasi sama AR-nya tuh teman saya. Itu ya. memang kata AR-nya di sistem juga lapornya katanya terlambat. Padahal di BPE itu kan kita tidak terlambat, Pak. Ya yang betul itu kan BPE-nya harusnya kan. Siap. Kita kan punya Hmm, data. Ya diajukan aja dengan alasan ini kita udah melaporkan. siap. Gunakan aja pasal 36 itu Mbak, minta dibatalkan STP-nya. Izin siapa? Berarti memang kita pakainya argumen untuk di surat KPP-nya pasal 36 Oh itu. enggak, ini dua ya. Jadi STP itu bisa dua ya. Bisa menggunakan 36 ayat 1A, itu pengurangan atau penghapusan, dikurangkan atau dihapus nilainya. Atau menggunakan 361C, berarti STP-nya kan tidak benar. Kalau STP-nya tidak benar, karena BPE-nya ada, gunakan pasal 36 ayat 1C, Mbak. Jangan pengurangan atau penghapusan. Kan Izin STP-nya yang tidak siapa? benar tuh, ya. Siap. Ya, itu aja, Mbak. Izin terima kasih Bapak. Izin Bapak ini di kolom komentar ada yang bertanya dari Hasian Purba. Ya. Izin bertanya, apakah pencekalan ke luar negeri akibat hutang pajak bisa dibatalkan selain melunasi hutang pajak? Mohon Ya. dibantu dasar aturannya Pak Sem. Itu menggunakan undang-undang apa ya? Mengundangkan itu bisa digugat ya. Pencekalan itu bisa digugat. Pencekalan itu kan menggunakan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi surat paksa itu bisa apa undang-undang PPSP itu kalau ada kewajiban yang nggak dibayar itu bisa dilakukan diterbitkan surat paksa atau setelah itu diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan gitu ya. Bisa pencekalan gitu ya, bisa blokir rekening kan macam-macam tuh. Kalau PPSP itu dalam 14 hari diajukan gugatan. Nah, nanti diuji itu benar nggak itu dasar pencekalan itu benar atau tidak. Nah, kalau tidak benar nanti hakim akan memutuskan supaya pencekalannya dihentikan. Jelas, Mbak? Pasien ya. Siap. Kalau Mohon izin Bapak Hasian, apakah
sudah menjawab dari pertanyaannya Bapak atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon izin Bapak, sepertinya dari Bapak Hasian Purba sudah cukup menjawab karena tidak ada respon. Buat untuk Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar STP? Oh, izin Bapak ini dari Bapak Hasian Purba menanyakan dasar gugatannya pakai aturan yang mana? Pasal 23 Undang-Undang KUP. Gugatan itu dasar gugatannya kan diatur di pasal 23. Semua putusan ya, baik terkait Undang-Undang PPSP maupun terhadap SKP, terhadap STP, itu dasarnya itu. Jadi dalam 14 hari setelah terbitnya cekal, blokir rekening. Jelas Pak Asian ya. Siap, Pak Nanti Hasian. biar hakim aja menguji itu benar nggak dasar pencekalannya. Baik Pak, terima kasih kata Pak Hasian Purba. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta webinar, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Karena kasus STP ini sangat sering terjadi di praktis kehidupan perpajakan. Contohnya tadi seperti Mbak Rizky dan juga pengalaman rekan saya yang karena si beralih dari DJP ke Cortex mungkin ada error atau ada kesalahan sehingga akhirnya terbit STP karena dibilang terlambat menyampaikan laporannya. Maka dari itu perlu sekali kita berdiskusi dan saling ber- izin Bapak ini ada pertanyaan dari Ibu Eka Yuliana. Pak, bisa nggak STP itu kita minta permohonan pengurangan atas STP? Dan apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya di apa? Di pasal 36 ayat 1A. Dasar hukum itu kan karena ya itu yang dua alasan itu kan karena bukan kesalahan kekhilafan kita ya. Kekhilafan itu bisa faktor ketidaktahuan ya atau bukan kesalahannya. Jadi misalnya terlambat menerbitkan faktur pajak PPN gitu ya. Faktur PPN itu kan harus terbit pada saat barang dijual, uang diterima, barang diserahkan dengan ada 3 atau 4 ya. Ternyata ada misalnya suatu perusahaan buat perjanjian bisa ditagih hanya pada saat disetujui tagihannya. Nah, berarti kan beda dengan yang 4 itu tuh kan artinya bukan kesalahan kita itu kan. Berartinya kan pembeli yang apa yang membuat aturan kontraknya yang menyatakan begitu. Nah, itu bisa kita batalkan. Kalau DJP kan enggak, yang penting dari 4 itu aja. Saat dibayar, saat barang diserahkan, eh, atau sebagian pembayaran gitu ya. Ada ada apa ya? Ada 3 atau 4 ya dasar pembuatan faktur pajak atau saat kontrak atau apa. Pokoknya itulah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak harus seperti itu karena keadaan usaha, karena apa usaha, karena perjanjian misalnya. Itu banyak terjadi kasus-kasusnya di apa? Terutama yang berhubungan dengan BUMN itu sering terjadi itu. Jadi pengajuan tagihan itu menurut kontrak baru bisa diajukan apabila udah ada persetujuan dari pembeli. Nah, itu ada di kontrak. Ya, dalam kondisi itu, nah itu kita bisa ajukan sengketa. Bukan kesalahan kita nih.
Ini pembeli yang buat aturan. Nah, itu ada apa kasus-kasusnya banyak tuh. Dan banyak hakim yang memenangkan juga sengketa itu, gugatan. Itu Mbak. Makanya nanti apa kalau rutin apa tiap Jumat tuh pasti saya bahas satu-satu lah. Supaya mudah-mudahan itu harusnya kan kalau kita tahu dasar untuk membantahnya, harusnya itu tidak sampai ke pengadilan pajak. Ya, kalau ke pengadilan pajak kan panjang ceritanya itu. Ya, sidangnya bisa 6 bulan, belum lagi nanti sampai ke PK gitu ya. Panjang tuh tahunan ceritanya. Kalau tahunan berarti kan tenaga kita habis, duit banyak keluar kan, belum nyewa konsultan ya. Makanya kalau kita banyak belajar, mudah-mudahan di awal-awal terbit aja kita udah bisa membatalkan. Saya kira itu Mbak Rina. Kalau ada tambahan dari teman-teman semua. Izin siap Bapak. Satu lagi Bapak, kalau ada perubahan akta perusahaan mengenai pengalihan saham, apakah ada PPh-nya Pak? Kalau saham kan jual beli ya. Di pribadinya gimana? Jadi misalnya harga sahamnya 100 juta, tiba-tiba dibeli cuma 60 juta gitu ya. Berarti kan ada keuntungan tuh di pribadinya. Kalau eh, apa aktivitas saham kan nggak ada apa ya. Di perusahaan kalau saham penambahan, pengurangan segala kan nggak ada sebetulnya ya. Nggak ada unsur PPh-nya. Tetapi bagi pribadinya, kalau dia membeli di bawah harga, berarti kan ada keuntungan. Atau menjual di atas harga, pasti ada keuntungan di PPh pribadinya. Karena di asetnya tercatat 100, ternyata dia jual 150, berarti kan ada 50 keuntungan pribadinya. Itu di pribadinya, Mbak. Ada pendapat lain silakan kalau ada, Bapak Ibu, yang pernah pengalaman itu. Tapi secara apanya, pajaknya harusnya betul. Pengalian itu harus dilihat juga, Pak. Apakah itu dengan pihak terafiliasi atau apa? Masa orang nggak kenal kita kasih kan nggak mungkin. Kalau dia punya hubungan keluarga atau pokoknya hubungan pekerjaan harus nilainya nilai pasar. Kalau Izin kita Bapak, nggak pasti kenal ini mah. Dialihkan ke orang lain. Masa kalau ke orang yang nggak kenal gimana kita mengalihkannya? Pasti ada unsurnya. Ah, ini hubungan keluarga. Nanti penilaiannya ini berdasarkan harga pasar, Bu. Nggak bisa nilai buku. Atau apa kalau sama anak berarti hibah kan. Coba atur apanya. Apa hibah atau warisan. Nah, itu coba lihat aturannya terkait hibah atau warisan. Kalau warisan tentu ke anak ya. Atau hibah gitu ya. Bisa aja hibah. Lihat aturan hibahnya ada hubungan istimewa nggak? Kalau ada hubungan istimewa berarti eh, kalau pengalihan antara ayah ke anak berarti itu kan apa ya? Hibah ya. Kalau dia masih hidup berarti kan hibah. Tapi kalau dia udah meninggal berarti warisan nggak? Itu tinggal dilihat aturan terkait warisan atau hibah. Baikkah? Silakan Barina. izin siap Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada hari Jumat ini? Mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu di kolom komentar tim dari Sempurna Strategi Consulting mengirimkan flyer tentang pelatihan yang diselenggarakan oleh Sempurna Strategi Consulting. Ada dua pelatihan yang mencakup persiapan ujian profesi akuntan publik, UPAP atau CPA. Lalu ada pelatihan komprehensif setara dengan brevet AB dan persiapan untuk USKP.
Bagi Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, apabila berminat ingin upgrade kemampuannya mengikuti ujian profesi baik akuntan publik maupun konsultan pajak, bisa ikut pelatihannya dengan menghubungi nomor yang tercantum pada flyer. Kalau nggak ada ya diselesaikan aja. Mungkin minggu depan juga bisa di apa didiskusikan yang lain ya. Ya, Bapak. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta webinar, apabila sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya seputar topik kita pada hari ini, kami akan tutup sesi tanya jawab ini. Namun sebelum kita tutup kegiatan webinar pada siang hari ini, langkah baiknya kita abadikan momen kebersamaan kita melalui foto bersama-bersama secara virtual. Mohon izin, kami mohon Bapak dan Ibu peserta dapat menyalakan kamera dan kami meminta bantuan kepada tim untuk memandu dalam proses pengambilan gambar. Baik, Bapak Ibu, silakan dibuka dahulu kameranya karena akan ada sesi foto. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik. Apakah sudah semua dibuka kameranya? Oke, 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, ya, ya. Kasih sampai ketemu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu peserta webinar. Mohon izin, terima kasih Bapak Sempurna Bahri. Kita sudah berada Ah di ya. penghujung acara. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dari sharing kita dapat memberikan manfaat besar bagi kita dan dapat menjadi acuan dalam menangani permasalahan perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan. Mohon izin Bapak dan Ibu peserta webinar untuk informasi kegiatan selanjutnya bisa dipantau email dari Sempurna Strategi Consulting karena setiap minggunya akan memberikan update terbaru mengenai jadwal dan ataupun tema yang akan diberikan dalam diskusi di setiap hari Jumat. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya Gusti Ayu Marinah Sari Putri selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Terima kasih. Kasih Mbak Rina. Izin, Terima terima kasih kasih. Bapak. Ya, makasih. Kalau bulan bisa ngomong